Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Grobogan, kelas B2. Perkenalkan, nama saya Tony Arifin dari SD Negeri 3 Beler. Saya Suwarti dari SD Negeri 4 Sambong Bani. Saya Supartoyo dari SMA Islam Karangrayung. Selamat siang Pak Tony. Bagaimana kabarnya hari ini? Siang Pak Yoyo, alhamdulillah luar biasa. Hari ini masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan Pak Yoyo. Sebelumnya gini Pak, apakah ini saya menjaga waktu jenengan? Tidak Pak, saya justru senang bisa ketemu Pak Yoyo untuk saling sharing bersama-sama di sini Pak. Oke, kalau begitu ini langsung saja ya, nggak perlu banyak lagi yang perlu dulu. Gini Pak, saya senang hari ini bisa berbicara dengan jenengan dan dalam rangka intinya gini Pak, untuk hari ini gini saya ingin mengadakan coaching dalam rangka pengembangan kompetensi Pak, dan mungkin ada beberapa aspek yang perlu saya fokuskan ke jenengan, terutama yaitu 3 aspek Pak, yaitu ada aspek kehadiran penuh atau present, dan ada aspek mendengarkan secara aktif, dan kemampuan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Terus dari ketiga aspek yang tadi telah saya sampaikan itu, nah menurutnya Bapak ini, menurutnya Pak Tony, kompetensi mana yang akan lebih diperdalam ke depannya nantinya? Jadi begini Pak Yoyo, saya pikir saya itu ingin lebih memperdalam kemampuan saya, khususnya dalam yang mendengarkan aktif. Oh iya. Ya, terkadang soalnya begini Pak, ketika saya itu mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach, saya itu terkadang sulit untuk benar-benar fokus apa yang disampaikan oleh coach itu. Jadi saya di sini keinginan yang saya ingin tingkatkan itu dalam mendengarkan aktif. Itu Pak Yoyo. Ya Pak, kalau yang itu yang jenengan pilih atau pilihan tersebut itu sangat, menurut saya ya Pak, itu menurut saya sangat bagus Pak. Terus sekarang gini, terus jenengan sudah milih penilaian tadi, terus bagaimana dari sesi coaching Anda nantinya atau sesi coaching Anda yang ingin kita perhatikan lebih dalam Pak? Terus ada lagi, apakah ada area, ada hal-hal tertentu atau yang ingin jenengan fokuskan, ada hal yang ingin jenengan fokuskan untuk ditingkatkan ke depannya, itu kira-kira gimana Pak? Oke, menurut saya ada Pak yang perlu saya untuk fokus bagaimana saya meningkatkan itu, khususnya juga dalam hal kehadiran penuh Pak selama sesi coaching. Soalnya begini, terkadang itu saya ketika melakukan coaching itu pikiran saya melayang kemana-mana Pak. Jadi tidak fokus pada apa yang disampaikan oleh coaching. Pikiran saya melayang kemana-mana, terus memikirkan masalah yang lain. Jadi saya inginnya mengatasi hal itu Pak. Kehadiran penuh ini. Iya. Berarti intinya pemilihan fokusnya itu harus benar-benar sangat jelas ya Pak? Iya. Itu. Terus pemilihan fokusnya yang sangat jelas. Terus menurut Anda lagi Pak, menurut Anda berdasarkan rubrik penilaian yang kita miliki untuk coaching ini, apakah nilai atau Anda ingin menilai sejauh mana tingkat kehadiran penuh yang Anda selama coaching ini Pak? Ya, mungkin dari 1 sampai 10 Pak. Saya menilai posisi saya dalam hal kemampuan kehadiran penuh ini. Ya. Itu mungkin di kisaran angka 7 Pak. Baru angka 7 ya, baru di angka 7. Berarti baru di kisaran 7 ya Pak? Terus, Iya, tapi mungkin bisa lebih meningkat lagi Pak nanti Pak. kalau gitu terima kasih atas penilaian jenengan Pak. Terus saya juga gini Pak, saya juga ingin tahu. Terus mungkin kan dalam penilaian itu jenengan juga punya harapan. Terus harapan Anda dari sesi observasi yang akan dilakukan nanti itu apa? Terus apakah ada hal khusus yang ingin Anda peroleh dari diskusi misalnya gini? Ini Pak, setelah Anda melakukan observasi, kan ada hal-hal
atau harapan dalam observasi tersebut. Terus kira-kira hal khusus apa yang akan Anda peroleh dari diskusi tersebut? Setelah diskusi ini hal apa yang akan Anda peroleh itu Pak? Ya. Jadi yang saya harapkan itu setelah sesi coaching Ya. itu mendapatkan umpan balik yang konklusif tentang cara meningkatkan kehadiran penuh saya Pak. Jadi melalui observer jenengan ini saya ingin mendapatkan feedback atau umpan balik dari Pak Yoyo, dan jika itu bagus dan bisa diterapkan saya sangat berterima kasih dengan apa yang sudah Pak Yoyo berikan terhadap kemampuan coaching yang saya miliki sekarang Pak. Itu mungkin yang harapan saya ke depannya untuk ingin saya peroleh khususnya dalam hal tadi, yaitu tentang kehadiran penuh Pak. Oh, harapannya itu menurut saya sudah sangat baik dan bagus Pak. Makanya dengan fokus, makanya gini, dengan fokus kita pada kehadiran penuh, saya yakin observasi kita akan memberikan wawasan yang sangat berharga buat kita, siswa atau bahkan rekan-rekan kita Pak. Terus dari hal itu, apakah Anda memiliki pertanyaan lain atau yang ingin Anda ketahui, ingin diskusikan sebelum kita melanjutkan ke tahap observasi Pak? Apakah Anda ingin bertanya dengan saya lagi atau ingin diskusi lebih lanjut lagi gitu Pak? Sampai sejauh ini sepertinya tidak ada sih Pak. Saya hari ini sudah cukup siap untuk melanjutkan sesi coaching dengan nanti Bu Suwarti. Ya, itu Pak. Oh, berarti jenengan sudah siap coaching dengan Ibu Suwarti. Kalau begitu silakan panggil dulu Bu Suwarti, nanti coaching saya akan mendengarkan dan akan menilai bagaimana jenengan nanti melakukan coaching tersebut. Oke, saya panggil dulu Pak ya. Oke. Putih, Ya Pak. silakan. Assalamualaikum Pak Tony, selamat siang Pak. Boleh saya meminta waktunya Pak Tony sebentar Pak? Ya. Saya merasa itu ada yang ingin saya ceritakan pada Pak Tony tentang permasalahan saya di kelas akhir-akhir ini Pak. Oh gitu ya Bu ya. Putih, hari ini ada permasalahan Putih ya. Iya Pak. Terus bisa Putih ceritakan nggak permasalahannya apa? Ya Pak, begini Pak. Akhir-akhir ini saya itu merasa murid-murid saya di kelas itu tidak antusias dalam menerima pembelajaran dari saya Pak. Mereka itu cenderung seperti melamun, tidak fokus pada pembelajaran seperti itu Pak. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas yang saya berikan itu yang mengerjakan hanya 50% Pak. Selebihnya itu mereka cuek pada pembelajaran saya. Berarti ada separuh lebih ya Bu ya? Iya, Pak. 50% ya? Iya Pak, betul Pak. Oke, terus menurut Putih ini yang Putih harapkan dari obrolan kita hari ini itu apa Bu? Yang saya harapkan Pak, saya akan mendapatkan solusi atas permasalahan saya, yaitu tentang murid-murid saya yang kurang antusias dan juga mereka yang kurang respect dengan tugas yang saya berikan. Oh, gitu ya Bu ya. Oke, Putih, menurut Putih ini faktor apa sih yang membuat murid-murid Ibu itu kelihatan kurang antusias dalam pembelajaran yang dilakukan Putih kelasnya itu? Faktornya apa saja Bu menurut Putih itu? Ya Pak, begini Pak, kalau saya ingat-ingat itu hal yang mungkin menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias dalam pembelajaran di kelas itu yang pertama ya Pak, pembelajaran yang saya itu sepertinya membosankan untuk anak-anak Pak. Terus kemudian saya merasa monoton dalam memberikan penjelasan kepada siswa. Cenderung saya yang menguasai kelas Pak. Iya Pak. Banyak ceramahnya Iya, gitu ya. iya, saya lebih banyak memberikan penjelasan sementara anak-anak pasif gitu Pak. Dan juga saya tidak memberikan kesempatan pada murid saya untuk menemukan hal-hal yang baru pada saat pembelajaran. Seperti itu Pak. Oke, gitu. Terus gini Bu,
kira-kira menurut Butik nih, ya apa sih yang membuat murid Butik ini istilahnya antusias dalam pembelajaran Butik? Menurut Butik apa aja? Iya Pak, menurut saya itu anak-anak pastinya mereka menginginkan pembelajaran yang asik ya Pak, yang asik dan memicu mereka untuk berpikir lebih kreatif lagi. Iya Pak, saya tidak monoton. Gitu Pak, jangan, kalau sudah mereka aktif, respect, saya memberikan ruang pada anak-anak, otomatis kan pembelajaran tidak akan membuat mereka bosan ya Pak. Lebih menyenangkan gitu ya. Ya, saya sependapat sih Bu dengan pendapat Ibu itu. Lalu menurut Ibu apa saja yang bisa membuat murid-murid ini merasa nyaman, merasa asik selama pembelajaran ya, tidak bosan seperti itu? Iya Pak, menurut saya pembelajaran yang asik untuk anak-anak itu adalah pembelajaran yang berpusat pada anak Pak. Anak-anak itu diminta untuk aktif dan mereka bisa mengungkapkan apa yang mereka inginkan Pak, bisa memberikan pendapat yang mereka inginkan. Juga mereka mungkin dengan saya menambah pembelajaran dengan menggunakan game gitu ya Pak ya. Yeah. Kan itu akan menarik untuk anak-anak ya Pak. Ya, saya setuju itu. Kalau mungkin ditambahkan pembelajaran dengan game interaktif kan banyak sekarang ya. Iya Pak. Quizzes, ada wordball seperti itu mungkin lebih asik, lebih interaktif sehingga anak itu lebih antusias untuk mengikuti pelajaran Butik. Iya Pak. Oke, lalu Bu, gini Bu, tadi kan juga disampaikan bahwa banyak anak mungkin lebih dari 50% tadi ya, Iya, Pak. itu tidak mengumpulkan tugas atau istilahnya kurang antusias dalam mengumpulkan tugas nih. Nah, penyebabnya apa Bu yang Ibu amati? Iya Pak, itu setelah saya amati beberapa hari ini Pak, ternyata itu saya terlalu banyak memberikan tugas pada anak-anak. Dan tugas-tugas itu hanya berisi tentang pertanyaan-pertanyaan Pak, tanpa saya memberikan sumber belajar, tanpa saya memberikan referensi untuk anak-anak saya Pak. Oh gitu. Kalau boleh tahu Bu, Butik di kelas itu menggunakan sumber belajar apa saja sih di kelasnya? Saya menggunakan sumber ajar itu yang modul dari pemerintah itu Pak. Oh, buku teks itu. Iya, buku bacaan dari pemerintah. Setelah itu kadang juga saya memberikan catatan di papan tulis seperti itu Pak, pembelajaran saya. Ada sumber belajar lain selain buku teks mungkin Bu? Tidak ada Pak. Tidak ada ya? Iya. Dan mulai saat ini saya akan memberikan sumber belajar yang lain Pak. Contohnya apa Bu? Misalnya sumber belajar lain seperti yang mungkin Ibu bisa lakukan, Ibu kuasai, kan banyak itu Ibu ya. Iya. Butik yang paling Ibu Butik bisa lakukan apa sih? Saya akan memberikan sumber belajar seperti video itu ya Pak, video dari YouTube, ya. Terus artikel di blog, atau website, iya ya. Pak, atau juga memberikan tulisan ilmiah di internet Pak. Iya. Menggunakan aplikasi yang sedang tren sekarang ini Pak, yaitu Ya. TikTok atau Reels di IG Pak. Anak-anak seusia mereka pasti menyukai hal seperti Ya, itu. betul Bu, itu saya setuju sekali apa yang Ibu sampaikan. Saya yakin Bu, bila itu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, saya yakin murid Ibu ini akan antusias dalam pembelajaran sehingga mereka sangat semangat untuk mengikuti pembelajaran Butik dan akhirnya mereka juga semangat juga Bu ketika mendapat tugas itu semuanya bisa menggunakan tugas yang Ibu berikan. Iya Pak. Oke, sekarang rencana Butik untuk menyelesaikan masalah ini seperti apa Bu? Rencana saya yang pertama itu ya Pak, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam tadi Pak, seperti video YouTube, TikTok. Kemudian yang kedua, saya juga akan memberikan tugas kepada anak itu tidak terlalu banyak Pak, sedikit tapi berbobot seperti itu Pak. Iya. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat dari murid-murid saya. Istilahnya seperti ini Pak, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Ya Pak, sehingga murid tidak terkesan dipaksa.
tapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya, yaitu dengan menggunakan misalnya nggih Pak, dengan menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun atau juga laporan digital Pak. Nah, itu kayak sekali gitu Bu. Rencananya pembelajaran diferensiasi ini kayak mengasihkan Bu ya. Iya. Karena memang pembelajaran diferensiasi ini kan memenuhi apa yang bakat dan minat anak miliki, Iya, sehingga Pak. kita bisa mengarahkan anak tumbuh sesuai dengan bakat dan minatnya, gitu ya Bu ya. Iya, Pak. Itu sangat keren sekali menurut saya. Nah, sekarang gini Bu, komitmen apa yang Ibu ini lakukan terhadap rencana Ibu ini selanjutnya? Ya Pak, siapa? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, yaitu dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi Pak, tanpa adanya unsur paksaan tentunya nih Pak. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar tersebut pada anak-anak didik saya Pak. Oke, bagus, itu sangat bagus sekali Bu. Menurut saya Bu, saya sangat mendukung apa yang Ibu rencanakan. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu ya. Iya Pak, ya Pak. Terima kasih ya Pak. Ya. Waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk saya. Saya bisa menjadikan guru yang dirindukan oleh murid-murid saya Pak. Amin. Mohon diri ya Pak. Ya Bu, Terima silakan Bu. kasih. Sudah Pak Roni? Alhamdulillah sudah Pak. Oke, kita sudah berbincang-bincang sama Butik tentang permasalahannya Pak. Oh ya, terus ini Pak, bagaimana menilai performa coaching Anda dalam kompetisi yang kita lakukan tadi? Menurut saya sudah cukup baik Pak, tapi pasti ada hal yang perlu ditingkatkan atau ada perbaikan sih Pak. Ya, apa yang membuat Pak Tony merasa ada yang perlu ditingkatkan atau apa gitu? Pak Tony toh? Menurut saya tadi sudah baik karena menurut saya pribadi saya tadi merasa bisa lebih terstruktur dalam menentukan langkah-langkah rencana tindakan yang Butik lakukan setelah mendapatkan umpan balik yang dilakukan oleh Butik tadi. Itu menurut saya Pak, jadi saya bisa memberikan arahan lebih terarah, lebih terstruktur seperti itu Pak. Gini Pak, ya jadi ini menurut pengamatan saya gini tadi ya, menurut pengamatan saya, boleh kan saya menyampaikan menurut pengamatan saya ini? Iya Pak. Menurut pengamatan saya, yang tadi jenengan 8 itu sangat bagus Pak, dan memenuhi unsur-unsur penilaian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, terus dan sudah sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah ada. Selanjutnya juga sudah runtut dan berurutan jika dilihat dari konsep ceritanya Pak. Terus juga nanti kira-kira berkompetensi apa lagi yang Bapak lakukan dan dikembangkan ada praktik coaching. Terus gini, terus saya gini, dari hal tersebut pengembangan kompetensi atau present yang melibatkan jenengan sama Butik itu sudah baik dan itu dapat membangun atmosfer yang mendukung Pak. Terus berikutnya Pak. Ya, terima kasih Pak atas umpan baliknya. Namun begini Pak, kelihatannya kok kurang mantap gitu Pak, kurang mungkin Pak bisa apa lagi Pak yang bisa saya arahkan Pak? Menurut saya gini Pak, menurut saya gini. Saya juga melihat ada beberapa hal atau ada beberapa area-area yang bisa jenengan perbaiki Pak. Misalnya salah satunya gini Pak, pada bagian merencanakan tindakan tadi Pak, merencanakan tindakan mungkin Bapak bisa lebih spesifik dalam mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang akan diambil tadi Pak. Misalnya dalam langkah-langkahnya apa saja, kan tiap kegiatan itu harus ada langkahnya. Mungkin itu akan lebih spesifik biar lebih
jalannya terkena biar atau fokus gitu loh Pak, maksudnya gitu oke. Pak. Biar efektif dan Ya, efisien. ya itu Pak, itu Oke. maksudnya gitu. Ya Pak, saya setuju dengan saran dari Pak Yoyo. Selanjutnya mungkin akan saya perbaiki untuk kedepannya, Ya. sehingga rencana-rencana atau langkah-langkah tersebut bisa berjalan dengan lancar. Ya Pak, terus gini Pak, menurut jenengan Hmm. bagaimana mengenai feedbacknya menurut Anda itu bagaimana gitu Pak? Feedbacknya Pak? Dari apa yang Pak Yoyo tadi sampaikan mengenai feedback dari Pak Yoyo, ini saya sangat menghargai. Saya terima kasih Pak Yoyo atas feedback Pak Yoyo yang Pak Yoyo berikan, dan tentunya saran dari Pak Yoyo ini akan saya gunakan untuk sebagai panduan untuk perbaikan selanjutnya Pak Yoyo. Iya Pak, terus gini lagi Pak, kan sudah beberapa kali intinya hari ini kan diskusi sudah lumayan ya Pak. Ya. Gini Pak, menurut jenengan dari diskusi kita yang kita lakukan tadi, kira-kira jenengan sudah terbayang-bayang akan melakukan atau melakukan performa untuk meningkatkannya itu bagaimana Pak ke depannya? Jangan terbayang, oh iya caranya saya meningkatkan. Oh iya. Bagaimana Pak? Jadi rencana lain untuk meningkatkan performa yang lainnya itu ada Pak menurut saya Pak. Saya berencana untuk lebih mempersiapkan langkah-langkah rencana tindakan secara spesifik tadi seperti apa yang Pak Yoyo sampaikan. Namun saya juga akan mencari lebih banyak sumber daya yang dapat mendukung proses coaching saya Pak. Saya akan untuk perbaikan selanjutnya, sehingga ketika ada coaching yang meminta saran atau perbaikan atau apapun, itu saya bisa mengarahkan dia sehingga coaching ini juga memiliki kemampuan untuk memperbaiki masalah yang dihadapi sendiri Pak. Jadi bukan masalah solusinya itu bukan dari saya tapi dari coachingnya sendiri. Saya cuma hanya mengarahkan gitu Pak. Terus memberi masukan sedikit-sedikit gitu ya. Betul ya. Terus gini Pak, itu termasuk rencana yang sangat bagus Pak, karena setiap coaching nantinya akan bisa termotivasi untuk mencari solusinya sendiri Pak. Terus gitu. Terus ini gini, menurut jenengan itu kapan rencana tersebut Pak untuk memulai menerapkannya, dan apakah terus dari rencana tersebut tadi yang jenengan kapan akan melakukan, kira-kira misalkan ada bantuan atau apakah jenengan perlu bantuan dari saya gitu Pak, misalkan seperti itu Pak? Rencananya saya berencana itu mulai minggu depan Pak. Oh Pak. Dan saya senang jika Bapak itu bisa memberikan masukan lebih lanjut setelah saya mencoba implementasi rencana ini nanti minggu depan. Jadi saya sangat terima kasih pada Pak Yoyo terus memberikan motivasi, memberikan semangat, saran yang konstruktif bagi kompetensi saya untuk melakukan coaching Pak. Siap Pak. Jika kapanpun jenengan butuhkan, saya siap membantu Pak. Terima kasih Pak. Kita sama-sama sebagai pendidik, pokoknya siap membantu jenengan misalnya nanti gitu Pak. Terus jika ada pertanyaan lebih lanjut atau bantuan yang dibutuhkan, jangan ragu-ragu Pak untuk menghubungi saya, atau biasanya kita ketemu hubungi gitu aja Pak, atau apa pokoknya monggo. Terus semoga dalam perbaikan ini nantinya membawa hasil yang positif buat kita, siswa dan teman-teman kita ke depannya Pak. Terus terima kasih atas kerjasamanya untuk hari ini dalam mengembangkan kompetensi coaching ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Monggo nek Bapak ada kegiatan lagi silakan. Saya juga hari ini kayaknya ada kegiatan lagi. Saya pamit undur diri, saya lebih dulu nih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama Pak Yaya. Terima kasih telah menonton video kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.